Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Padatnya acara semalam sampai kami tiba kembali di rumah jam 11 karena menjaga yang mempersembahkan acara. Dan terakhir kemarin dari KGPM kalau tidak salah, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Ya, saudaraku, pagi ini juga saya dengar ada 2 yang mempersembahkan acara, yang satu Naomi, Persekutuan Janda-Janda Naomi, yang dipimpin sekarang oleh Ibu Baramuli, istri dari Gubernur Baramuli dulu. Ya, umur 95 tapi masih memimpin organisasi. Dan K3 kalau tidak salah, kumpulan keluarga Kawanua. Ya. Tapi saya sudah memberi batas waktu sebelum jam 1 selesai, sebab jam 1 kami pakai. Dan selama pelayanan kami sampai di pekuburan tidak ada acara persembahan lain, dan itu disetujui oleh anak dari Ibu Helmi, Hani, Iser, dan itu diserahkan kepada kita jikalau Tuhan izinkan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Injil Lukas pasal 8. Kita membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saya setuju dengan
pendapat dari Presiden pertama Insinyur Soekarno. Almarhum berkata, salah kalau lukisan kaki Tuhan Yesus itu halus mulus, tidak benar. Yang benar, dia bilang, adalah lukisan Leonardo da Vinci. Kaki Tuhan itu kasar, penuh dengan urat dan sebagainya. Karena apa? Karena waktu itu dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ya, Alkitab mengatakan hanya 2 kali dia naik keledai. Pertama bersama orang tuanya karena dia disingkir ke Mesir, menjauhi Herodes yang berencana membunuhnya. Dan yang kedua, tatkala dia memasuki Yerusalem, mengendarai keledai muda, ya, dan banyak orang mengeluh-elukan dia. Itu yang Alkitab katakan. Saudaraku, banyak yang mengalami pertolongan Tuhan, dan ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Maria Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Ini wanita-wanita yang mengalami pertolongan Tuhan. Dari yang paling parah, itu sebabnya disebut di sana Maria yang disebut Magdalena telah dibebaskan dari 7 roh jahat, bukan 1 tapi 7, ya. Begitu kotor, najis, jahatnya Maria Magdalena. Iya, saudaraku, lain-lain tidak disebutkan khusus penyakitnya. Yohana, istri dari bendahara Herodes Kusa, Susana juga tidak disebutkan, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku, ini dalam pengalaman saya mengikuti Tuhan, dalam Alkitab banyak disinggung, saudaraku, ya. Memang ini salah satu keistimewaan dari wanita. Iya, wanita-wanita yang menerima pertolongan itu begitu getol membalas pertolongan Tuhan, ya. Wanita-wanita, bahkan seluruh hidup mereka itu seringkali dipertaruhkan dengan Tuhan. Kalau seorang laki-laki setia beribadah, istrinya tidak beribadah, itu jarang. Tapi kalau wanita itu beribadah karena merasakan kasih Tuhan, suaminya tidak beribadah, itu banyak. Iya, banyak. Wanita-wanita itu lebih peka, ya, di dalam membalas pertolongan Tuhan, baik yang dialami maupun sebelum mengalami. Seperti pada Lukas 7, seorang perempuan, dia berdosa,
Bahkan Simon sudah tahu dia perempuan berdosa di kota itu, terkenal sebagai seorang berdosa. Saudaraku, itu bukan biasa itu, ya. Kalau orang berbuat dosa itu jarang ya terbuka luas, ya. Tapi ini terkenal sebagai perempuan berdosa, ya. Lukas 7 ayat 37 kita baca. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli kualang berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Iya, tidak ada ya prosedur atau sesuatu tuntutan bagi wanita ini. Dia langsung ke rumah Simon dan langsung dia mempersembahkan yang terbaik, air mata, rambut, ya, minyak wangi. Ini perkara-perkara yang terbaik dari seorang wanita. Bahkan mencium, kiss, ya, perdamaian. Saudaraku, persembahan yang terbaik, ya, tanpa mengalami pertolongan Tuhan dulu. Kalau Lukas 8, mereka sudah mengalami pertolongan dan mereka membalas kebaikan Tuhan. Tapi kalau Lukas 7, dia belum mengalami pertolongan, tapi dia percaya Tuhan mengampuni segala dosanya kalau dia datang menyesali segala kesalahannya. Dia tidak berkata banyak, dia hanya menangis dan menyeka kaki Tuhan dengan rambut di kepalanya dan mencium kaki Tuhan dan mengurapi dengan minyak wangi yang harganya 300 dinar, kurang lebih setahun bekerja orang Israel. Ya, itu dia persembahkan pada Tuhan, dan dia kemudian mendapat pengampunan dari Tuhan. Kalau Lukas 8, wanita-wanita yang sudah ditolong Tuhan dan mereka berterima kasih. Tapi kalau Lukas 7, dia belum ditolong Tuhan, tapi dia mau datang pada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini keistimewaan wanita-wanita. Lukas 8 itu terkenal pelita emas, terang yang memancar menerangi, dan perbuatan wanita-wanita ini menjadi terang, suatu sinar yang memancar. Saat itu Alkitab menulis perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ini saya katakan suatu ya ciri khas atau karakter seorang wanita. Wanita itu kalau dia merasakan pertolongan, dia akan mempertaruhkan segala perkara untuk membalas pertolongan-pertolongan itu. Iya. Saudaraku, almarhum Pendeta Yuwono pernah berkata pada kami, pada saya, Tor, kamu tolong itu
dia dalam kekurangan. Ya, nanti mereka tidak lupa dan benar, saudaraku ya. Saya menolong satu keluarga yang bapaknya meninggal. Ya, saya tiba di rumah itu, bapak itu cuma terlantar begitu, tidak diurus. Ya, saya langsung mengurusnya. Saya minta ibu buatkan teh, dan kemudian saya lap bapak itu dari kepala sampai kakinya. Iya, saya sendiri, tidak ada lain, dan keluarga itu tidak tahu berbuat apa. Iya, selesai itu saya serahkan Om Yo melayani. Iya, dan memang benar keluarga itu sampai saat ini kalau ketemu saya itu dia merasa mendapatkan pertolongan yang besar. Ya, itu ya salah satu didikan dari almarhum. Kamu perhatikan, nanti mereka tidak akan lupa pada kamu. Dan memang paling banyak itu istrinya, anaknya, istrinya itu yang, lo itu Bro Victor, lo itu Pak Victor. Nah itu jadi kalau mereka lihat saya sangat, ya mereka memperhatikan. Nah ini yang ditulis oleh Injil Lukas pasal 8. Perbuatan-perbuatan yang baik dari Tuhan itu menghasilkan perkara-perkara yang baik, ya. 2 Tawari 29. 2 Tawari 29 ayat 31 sampai 36. Kemudian berbicaralah Hizkia, sekarang kamu telah menghabiskan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan. Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hatinya membawa juga korban-korban bakaran. 32. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada para imam. Lagi pula, korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. 36. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Perhatian, persembahan dikatakan oleh jemaah itu banyak, ya, dikatakan mempersembahkan persembahan syukur ke rumah Tuhan. Saudaraku, ini jemaah yang
mengerti kebaikan Tuhan. Saudaraku, seringkali manusia, dari satu manusia ke satu manusia lain, seseorang dia berbuat baik pada kita, ya, dan kita berusaha untuk juga membalas perbuatan baik itu. Ya, apalagi kalau kita menyadari perbuatan baik daripada Tuhan bagi kita. Sampai saat ini kita sadari apa tidak sadari, Tuhan berbuat baik untuk kita. Dan itu sebabnya kita melipat gandakan perbuatan baik pada Tuhan. Itu seperti wanita yang mengurapi itu sebelum menerima pengampunan, dia sudah berbuat baik pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita tidak panjang karena nanti jam 1 kita harus melayani, ya, upacara pemakaman. Mari saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita sekalian mau bangkit berdiri. Kita bawa kehidupan kita pada Tuhan.